Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Trihamzah dengan NPM 2354071003 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan materi yang berjudul motor bakar 4 tak. Tahukah Anda tentang motor bakar 4 tak atau motor bakar? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Dalam perubahannya terdapat sebuah proses. Proses ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas dan tekanan yang mendorong piston atau turbin untuk menghasilkan gerakan atau sebuah rotasi. Motor bakar merupakan teknologi yang sangat penting dalam kehidupan di zaman modern ini. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mobil dan diaplikasikan ke sebuah pesawat terbang hingga pembangkit listrik dan peralatan industri lainnya. Motor bakar terdapat beberapa jenis motor bakar. Yang pertama, motor bakar 4 tak. Yang kedua, motor bakar 2 tak. Yang ketiga, motor bensin. Yang keempat, motor diesel. Di sini kita akan mengetahui tentang motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah sebuah jenis mesin pembakaran internal yang bekerja dengan siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga yang biasanya digunakan pada kendaraan seperti mobil dan sepeda motor serta kendaraan lainnya. Dalam motor bakar 4 tak terdapat sebuah proses langkah atau prinsip kerja motor bakar tersebut. Proses langkah kerja motor bakar 4 tak meliputi yang pertama, langkah hisap. Pada langkah ini, katup hisap terbuka dan piston bergerak ke bawah menciptakan ruang yang lebih besar di dalam silinder. Udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi yaitu sebuah langkah setelah katup hisap menutup. Piston bergerak ke atas untuk mengepres campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran, membuat proses pembakaran lebih efisien. Yang ketiga, langkah pembakaran. Langkah ini terjadi saat piston mencapai titik teratas dan campuran udara bahan bakar berada pada tekanan dan suhu yang tinggi. Busi pada mesin bensin atau kondisi kompresi pada mesin diesel menyebabkan campuran tersebut terbakar. Pembakaran ini menghasilkan gas yang meledak dan mendorong piston ke bawah, sehingga menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Langkah selanjutnya yakni langkah buang. Setelah pembakaran, katup buang terbuka dan piston bahan bakar silinder akan membuang. Di sini terdapat langkah hisap. Terdapat katup hisap, piston, TMA, dan TMB. Dalam motor bakar 4 tak terdapat sebuah komponen. Komponen dalam motor 4 tak ialah yang pertama ada poros nok buang, katup buang, piston, stang piston, poros engkol, poros nok, hisap, busi,
katup hisap, kepala silinder, dan blok silinder. Mari mengetahui lebih dalam tentang komponen-komponen motor bakar 4 tak. Poros nok buang berperan membuka dan menutup katup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, katup buang. Katup ini terbuka untuk memungkinkan gas sisa pembakaran keluar dari silinder ke sistem pembuangan. Poros nok buang berperan membuka dan menutup katup sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, piston merupakan komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Piston juga berfungsi untuk menerima tegangan dan pembakaran campuran udara dan bahan bakar serta mentransfer tegangan tersebut ke stang piston. Yang keempat, yakni stang piston berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft serta mentransfer gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar pada crankshaft. Poros engkol untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang diperlukan untuk menggerakkan roda dan sistem mekanis lainnya dalam kendaraan. Yang keenam, poros nok hisap untuk mengatur waktu dan durasi saat katup hisap terbuka dan menutup. Berfungsi untuk mengontrol masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Yang ketujuh, yakni busi, berfungsi untuk menyediakan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder, serta untuk memicu pembakaran yang menghasilkan sebuah tenaga. Yang kedelapan, yakni katup hisap, adalah sebuah katup yang membuka untuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder tersebut. Yang sembilan, kepala silinder adalah bagian atas silinder yang menampung katup, camshaft, dan busi. Kepala silinder berfungsi untuk menutup silinder dan membentuk ruang pembakaran. Yang 10, yakni blok silinder, adalah bagian utama mesin yang berisi silinder tempat piston bergerak, juga berfungsi sebagai tempat untuk pemasangan komponen lain seperti crankshaft dan stang piston. Selanjutnya, dalam motor 4 tak terdapat sebuah keuntungan dan kekurangan motor bakar 4 tak tersebut. Yang pertama, kita akan membahas keuntungan. Yang pertama, keuntungannya yakni efisiensi bahan bakar. Ini karena proses pembakaran lebih lengkap dan campuran bahan bakar serta udara dibakar dengan lebih efisien. Yang kedua, emisi lebih rendah karena proses pembakaran yang lebih bersih dan adanya siklus buang yang memisahkan gas hasil pembakaran dari campuran bahan bakar. Yang ketiga, umur pakai lebih lama karena proses pelumasan dan pembuangan gas yang lebih baik mengurangi keausan pada komponen. Yang keempat, kinerja yang stabil. Dengan proses pembakaran yang lebih teratur dan efisien, motor 4 tak memberikan performa yang lebih stabil dan daya yang lebih konstan. Yang kelima, yakni keuntungan dalam perawatan yang lebih mudah, karena komponen-komponennya lebih tahan lama dan jarang mengalami masalah yang serius atau fatal. Yang selanjutnya, yakni tentang kekurangan motor bakar 4 tak. Yang pertama, yakni kompleksitas mesin. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan perawatan meningkat. Yang kedua, berat dan ukuran motor 4 tak biasanya lebih besar dan lebih berat. Yang ketiga, biaya produksi dan perawatan motor 4 tak umumnya lebih mahal. Yang keempat, output tenaga lebih rendah pada RPM tinggi. Yang kelima, kebutuhan ruang lebih besar. Desain motor 4 tak memerlukan ruang lebih banyak yang dapat membatasi fleksibilitas desain untuk aplikasi yang sangat kompak. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini yakni motor bakar 4 tak adalah jenis motor bakar yang menunjukkan proses 4 langkah piston yang terjadi dalam satu siklus pembakaran.
Empat langkah tersebut melibatkan proses hisap, kompresi, usaha, dan buang. Dalam pertanian, contoh motor bakar 4 tak yakni traktor pertanian. Mungkin cuma itu presentasi dari saya tentang materi motor bakar 4 tak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enderti Hamzah dengan NPM 2354071003 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah motor bakar traktor pertanian dengan materi motor bakar 2 tak. Apa sih motor bakar 2 tak itu? Jadi, motor bakar 2 tak adalah sebuah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakarannya itu akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake kompresi, tenaga dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin F8 untuk truk dan kendaraan berat lainnya. Selanjutnya ialah istilah motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20-an dan menjadi populer pada tahun 1950-an hingga 1990-an. Berikut adalah beberapa fakta tentang motor bakar 2 tak. Penemu motor bakar 2 tak ialah Sir Dougal Clerk. Adalah pria kelahiran Glasgow pada tahun 1854 yang menemukan mesin 2 tak dengan sistem yang lebih sederhana daripada mesin bakar oto. Dalam mesin 2 tak memiliki sebuah komponen motor bakar 2 tak ialah yang pertama ialah piston. Piston adalah komponen berbentuk silinder yang terbuat dari paduan logam ringan. Piston bergerak naik turun dan dalam silinder, mengubah gerakan linear menjadi gerakan rotasi melalui crankshaft. Yang kedua, yakni komponen batang penghubung. Batang penghubung berfungsi untuk membantu mentransfer tenaga dari piston ke poros engkol. Ketiga, yakni ring piston. Ring piston meningkatkan fungsi kerja piston pada ruang bakar dengan cara menyekat agar oli tidak masuk ke ruang bakar, membuang panas dari dinding silinder, membersihkan oli dari dinding silinder, mendukung kerja piston agar tidak ada kebocoran dari ruang bakar ke dalam mesin. Yang keempat, yakni busi. Busi adalah komponen penting dalam sistem pengapian mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara, atau dengan cara menghasilkan percikan api yang menghasilkan pembakaran.
Selain komponen-komponen, dalam motor bakar 2 tak juga terdapat prinsip-prinsip kerja. Prinsip kerja motor bakar 2 tak ialah: prinsip kerja motor bakar 2 tak adalah melakukan 2 langkah piston dalam 1 putaran poros engkol, yaitu langkah hisap dan kompresi, serta langkah usaha dan buang. Yang pertama yakni langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimanfaatkan. Untuk langkah yang kedua, yakni langkah usaha dan buang. Dalam langkah ini, piston bergerak dari TMA ke bagian TMB. Pada langkah ini, busi memercikan api sehingga terjadinya pembakaran, dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup outlet. Jadi ini adalah gambaran bentuk motor bakar 2 tak yang kita bahas kali ini. Lanjut. Untuk penerapan motor bakar 2 tak dalam bidang pertanian atau pengaplikasiannya dalam bidang pertanian. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang pertanian. Motor bakar 2 tak bekerja dengan cara mengakses ruang pembakaran sekaligus dalam siklus 4 langkah, yaitu langkah aspirasi, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang gas buang. Dalam bidang pertanian, motor bakar 2 tak digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis peralatan pertanian seperti traktor, mesin panen, dan pompa bensin. Keuntungan utama penggunaan motor bakar 2 tak dalam bidang pertanian adalah untuk kemudahan atau memudahkan perawatan dan biaya operasional yang relatif rendah. Motor bakar 2 tak juga memiliki daya tahan yang baik dan daya menghasilkan tenaga yang cukup untuk menggerakkan peralatan pertanian yang sangat berat. Selanjutnya, yakni terdapat keunggulan dan kekurangan dalam motor bakar 2 tak. Yang pertama, kita akan membahas tentang keunggulan. Dalam motor bakar 2 tak terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, motor 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan ukuran mesin yang sama. Yang kedua, motor 2 tak memiliki rasio berat terhadap tenaga yang lebih baik dibandingkan motor 4 tak. Yang ketiga, motor 2 tak lebih responsif dibandingkan motor 4 tak. Yang keempat, motor 2 tak memiliki konstruksi mesin yang lebih sederhana dan komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor 4 tak. Yang kelima, keunggulannya ialah motor 2 tak lebih mudah dalam hal perawatan. Jadi untuk merawat motor bakar 2 tak itu tidak terlalu sulit seperti merawat motor bakar 4 tak pada sekarang ini. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang kekurangan. Yang pertama yakni kekurangan dari motor bakar 2 tak yakni lebih boros bahan bakar dibandingkan dengan motor 4 tak. Yang kedua, motor 2 tak membutuhkan oli tambahan atau oli samping atau sering kita sebut dengan two-stroke oil untuk pelumas silinder mesin agar motor 2 tak lebih stabil. Yang ketiga yakni motor 2 tak lebih cepat panas atau kurangnya pendingin pada mesin. Yang keempat, motor 2 tak mengeluarkan asap dari knalpotnya yang lebih banyak dibandingkan dengan motor 4 tak pada saat sekarang ini. Baik, selanjutnya yakni perbedaan motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Perbedaan utama antara motor bakar 2 tak dan 4 tak adalah jumlah langkah yang dibutuhkan dalam satu siklus pembakaran. Motor 2 tak dalam satu siklus pembakaran, motor 2 tak hanya membutuhkan 2 langkah piston, langkah hisap dan buang terjadi bersama saat piston bergerak ke bawah.
Motor 4 tak, dalam satu siklus pembakaran, motor 4 tak membutuhkan 4 langkah piston, yakni untuk langkah-langkahnya adalah hisap, kompresi, bakar, dan buang. Selain itu, ada beberapa perbedaan lain antara motor bakar 2 tak dan 4 tak, yaitu dalam hal perawatan. Perawatan motor 2 tak lebih mudah karena konstruksi mesinnya lebih sederhana. Yang kedua yakni pada oli. Oli mesin 2 tak lebih tahan lama karena hanya dipakai untuk melumasi mesin bagian bawah. Yang selanjutnya yakni perbedaannya dalam emisi. Emisi motor 2 tak menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena proses pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya yakni dalam hal bahan bakar. Motor 2 tak lebih boros bahan bakar karena memasukkan bahan bakar setiap 1 kali putaran kruk as. Yang selanjutnya yakni perbedaannya dalam akselerasi. Motor 2 tak memiliki akselerasi yang lebih baik dibandingkan 4 tak ketika digunakan di jalan datar. Yang selanjutnya yakni kesimpulan yang ada dalam materi ini yakni motor bakar 2 tak adalah jenis pembakaran internal yang menggunakan 2 langkah untuk menghasilkan tenaga. Dalam langkah pertama, campuran bahan bakar dan udara dikompresi, dan dalam langkah kedua, campuran tersebut dibakar. Motor 2 tak umumnya digunakan dalam aplikasi komersial dan industri karena efisiensi dan daya tahan yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Tri Hamzah dengan NPM 2354071003 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar traktor pertanian dengan materi motor bakar diesel. Sejarah motor diesel. Sejarah motor diesel dimulai dari penemuannya oleh Rudolf Diesel, seorang insinyur Jerman pada tahun 1892. Rudolf Diesel lahir di Paris pada tahun 1858 dan beliau meninggal secara misterius di kapal feri dalam perjalanannya ke Inggris. Sebelum menemukan mesin diesel, Diesel bekerja sebagai teknisi lemari es dan mengerjakan berbagai mesin pemanas. Diesel mendapatkan paten atas rancangannya pada 23 Februari 1893. Dengan prototipe mesin diesel pertama dibuat pada tahun 1893. Namun, uji coba mesin pertama tidak berhasil. Diesel berhasil menghasilkan hasil yang sukses pada tahun 1897 setelah banyak perbaikan dan pengujian. Apa sih motor diesel itu? Jadi, mesin diesel atau motor diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam. Lebih spesifik lagi, yaitu sebuah mesin pemicu di mana bahan bakar dinyatakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Pada mesin diesel terdapat juga komponen-komponen. Seperti komponen-komponen tersebut, yang pertama yakni
Kepala silinder. Kepala silinder adalah komponen yang terletak di atas blok silinder dan berfungsi sebagai penutup ruang bakar. Komponen yang kedua yakni blok silinder. Blok silinder sejatinya merupakan bagian utama dari mesin diesel yang berfungsi sebagai kerangka atau tempat bersinggah untuk komponen-komponen lain. Yang ketiga, piston dan batang piston. Piston ini sangat penting karena berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Yang keempat, flywheel. Flywheel mengacu pada cakram berat yang terletak di ujung poros engkol. Flywheel berfungsi untuk menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan putaran mesin. Yang kelima, timing chain, yaitu sebuah komponen penting yang memiliki fungsi untuk mengatur waktu buka dan tutup katup dalam mesin diesel. Yang keenam, yakni crankshaft. Crankshaft mungkin sudah tidak asing lagi, adalah komponen yang bertugas sebagai poros utama yang mampu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Yang ketujuh, yakni glow plug, yakni berfungsi sama seperti busi pada motor bensin, akan tetapi dalam motor diesel dilengkapi dengan jenis busi lain yang lebih dikenal dengan glow plug. Keberadaan busi pemanas ini berguna untuk membantu memanaskan udara di dalam ruang bakar saat mesin sedang dingin. Yang ke-8 yakni valve. Valve atau katup merupakan komponen yang mampu mengontrol aliran gas masuk dan keluar dari ruang bakar pada mesin bakar. Yang ke-9 yakni timing gear. Seperti namanya, timing gear sebenarnya adalah roda gigi yang terhubung dengan poros engkol dan poros nok untuk mengatur waktu buka tutup katup. Timing gear memiliki peranan penting dalam memastikan sinkronisasi yang tepat antara gerakan piston dan gerakan katup. Selanjutnya, yakni prinsip kerja motor diesel. Prinsip kerja motor diesel adalah mengubah energi kimia menjadi energi mekanis melalui sebuah proses pembakaran internal. Berikut adalah tahapan kerja motor diesel. Yang pertama yakni langkah hisap. Dalam langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB sehingga udara masuk ke ruang bakar melalui katup hisap. Yang kedua yakni langkah kompresi. Langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA sehingga udara yang dihisap ditekan. Yang ketiga yakni langkah kerja. Langkah kerja dalam mesin diesel yaitu bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga menjadi atau terjadinya pembakaran dan menghasilkan gaya ekspansi. Gaya ini mendorong piston ke TMB sehingga memutar crankshaft dan meneruskan dayanya ke sistem penggerak agar mesin tersebut dapat menggerakkan sebuah kendaraan. Yang keempat yakni langkah buang. Langkah buang merupakan kerja dari piston yang bergerak ke atas sehingga gas sisa pembakaran keluar dari katup buang. Yang selanjutnya yakni terdapat perbedaan motor diesel dengan motor bensin. Yang pertama yakni perbedaannya dalam jenis bahan bakar. Dalam motor diesel, bahan bakar yang digunakan merupakan minyak yang mengalir dari suhu kamar. Sedangkan motor bensin menggunakan bahan bakar bensin yang merupakan campuran bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua yakni perbedaannya dalam prinsip kerja. Prinsip kerja motor diesel menggunakan prinsip kompresi dan pembakaran bahan bakar yang terjadi pada suhu tinggi tanpa menggunakan busi. Sedangkan dalam motor bensin menggunakan busi untuk memancarkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar atau dengan percikan api yang dihasilkan oleh busi tersebut. Yang ketiga yakni efisiensi. Motor diesel cenderung lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar karena proses kompresi yang tinggi meningkatkan kepadatan udara di dalam silinder sehingga lebih banyak oksigen tersedia untuk pembakaran. Sedangkan dalam motor bensin, meskipun bahan bakar bensin lebih murah, motor diesel umumnya lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar. Yang keempat yakni dalam pengaplikasian.
Motor diesel sering digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan mesin-mesin industri karena kekuatan dan efisiensi yang tinggi. Sedangkan dalam motor bensin, lebih umum digunakan pada kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor karena biaya bahan bakar yang lebih rendah dan kinerja yang lebih cepat. Yang kelima, yakni biaya perawatannya. Motor diesel biasanya memerlukan perawatan yang lebih intensif dan biaya perawatan yang lebih tinggi karena komponen-komponen yang lebih besar dan lebih kompleks. Sedangkan dalam motor bensin memerlukan perawatan yang lebih rutin, tetapi biasanya lebih murah dalam hal biaya perawatan. Terdapat juga keunggulan dan kekurangan motor diesel. Yang pertama yakni kelebihan mesin diesel. Yang pertama, dalam efisiensi bahan bakar. Mesin diesel lebih efisien dalam mengonsumsi bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Hal ini karena mesin diesel memiliki stok yang besar. Yang kedua, yakni torsi besar. Torsi yang sangat besar ini memungkinkan kendaraan untuk tetap beroperasi dengan baik meskipun membawa beban berat. Yang ketiga, yakni daya tahan yang tinggi. Mesin diesel dilengkapi komponen yang lebih kuat dan mampu mengalami atau menangani tekanan dan suhu yang tinggi. Yang keempat, perawatan yang mudah dan murah. Mesin diesel tidak menggunakan busi sehingga mengurangi komponen yang harus digunakan. Selanjutnya yakni kekurangan motor diesel. Yang pertama, kekurangannya yaitu suara bising dan kasar dibandingkan dengan mesin bensin. Yang kedua, emisi gas buang tinggi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kualitas udara. Yang ketiga, akselerasi lebih lambat dibandingkan mesin bensin. Yang keempat, harga suku cadang mahal karena kualitas material yang lebih tinggi. Yang kelima, yakni pajak lebih tinggi karena kapasitas mesin diesel yang lebih besar. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yakni motor diesel adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel untuk menghasilkan tenaga. Motor diesel bekerja dengan cara memanfaatkan udara di dalam silinder dan kemudian memasukkan bahan bakar diesel ke dalam ruang tersebut. Bahan bakar diesel kemudian terbakar sehingga menghasilkan gas panas yang membangkitkan piston dan menghasilkan tenaga untuk memutar poros dan menggerakkan kendaraan. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rasuya, akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endartri Hamzah dengan NPM 2354071003 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi motor bakar bensin dan sistem penyaluran bahan bakar bensin. Mata kuliah motor bakar traktor pertanian dari kelas TEPSI. Sejarah motor bakar bensin. Sejarah motor bakar bensin dimulai dari penemu mesin bensin oleh Nicholas Otto, yaitu seorang insinyur Jerman pada tahun 1876. Mesin bensin Otto menggunakan siklus 4 langkah. Berikut ini beberapa perkembangan motor bakar bensin. Yang pertama yakni Rate Wax.
yaitu sepeda motor bensin pertama di dunia pada tahun 1885. Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach mematenkan sepeda motor bensin pertama di dunia, yaitu Reitwagen. Reitwagen memiliki kubikasi 264 cc dengan berat 60 kg dan yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 0,5 dk. Yang selanjutnya yakni motor bermesin bensin 2 silinder 4 tak, yaitu pada tahun 1889 oleh Daimler, Otto, dan Maybach menciptakan mobil bermesin bensin 2 silinder 4 tak. Mobil ini memiliki sistem transmisi manual 4 percepatan dan mampu melaju dengan kecepatan kurang lebih 16 km per jam. Pengertian motor bakar bensin. Motor bakar bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan motor bakar berupa bensin yang merupakan campuran bahan bakar bensin dan udara. Motor ini bekerja dengan cara membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang pembakaran, yang kemudian menghasilkan panas dan gas yang menggerakkan piston untuk menghasilkan tenaga. Motor bakar bensin umumnya digunakan pada kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Motor ini relatif murah, mudah dioperasikan, dan memiliki kecepatan tinggi. Namun, motor bakar bensin juga memiliki kekurangan seperti emisi gas buang yang tinggi dan efisiensi bahan bakar yang relatif rendah. Apa sih sistem penyaluran bahan bakar bensin itu? Jadi, sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah bagian penting dari mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar bensin dari tangki bahan bakar ke ruang pembakaran di dalam silinder. Sistem penyaluran bahan bakar bensin terdiri dari beberapa komponen utama seperti 1. Tangki bahan bakar, yaitu untuk tempat penyimpanan bahan bakar bensin yang biasanya terletak di dalam atau di bagian belakang kendaraan. Yang kedua, bahan bakar bensin merupakan campuran bahan bakar bensin dan udara yang akan digunakan sebagai bahan bakar di dalam mesin tersebut. Yang ketiga, bensin filter berfungsi untuk menyaring bahan bakar bensin agar tidak terdapat kotoran atau partikel yang dapat mengganggu proses pembakaran. Yang keempat, bensin pump berfungsi untuk memompa bahan bakar bensin dari tangki bahan bakar ke dalam sistem penyaluran. Yang kelima, yakni bensin line, saluran pipa yang menghubungkan bensin pump dengan bensin filter dan bensin karburator. Yang keenam, bensin karburator berfungsi untuk mengencerkan campuran bahan bakar bensin dan udara sebelum masuk ke dalam ruang pembakaran. Yang ketujuh, throttle valve berfungsi untuk mengontrol jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Yang terakhir, yakni choke berfungsi untuk membatasi jumlah udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran saat mesin mulai dihidupkan. Jadi, dalam sistem penyaluran bahan bakar bensin harus bebas dari kebocoran dan kerusakan agar bahan bakar bensin dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kekurangan bahan bakar yang dapat mengganggu kinerja kerjanya. Yang selanjutnya yakni terdapat prinsip kerja motor bensin. Prinsip kerja dari motor bakar bensin adalah perubahan dari energi termal menjadi mekanis. Prosesnya diawali dengan pembakaran bahan bakar dan udara di bawah pengaruh tekanan yang tinggi. Akibat adanya pemompatan di dalam ruang bakar dan pembakaran yang dilakukan oleh busi menimbulkan sebuah ledakan. Diteruskan sebuah proses mekanik. Adapun prinsip kerja motor bensin adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni dengan mencampurkan udara dan bahan bakar piston turun dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, sehingga katup mesin terbuka dan ruang silinder menjadi vakum. Kemudian campuran udara dan bahan bakar akan mengisi ruang silinder.
Yang kedua, yakni dengan memperkecil ruang bakar dan memanfaatkan campuran piston naik dari TMB ke TMA sehingga katup isap dan katup buang tertutup. Piston yang naik akan memanfaatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang silinder. Yang ketiga, membakar campuran bahan bakar dan udara busi akan menyala dan memercikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah panas. Yang keempat, yakni menghasilkan tenaga ledakan yang terjadi akan mendorong piston turun ke silinder. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerakan rotasi oleh Krupphaus. Yang terakhir, membuang gas sisa pembakaran piston bergerak dari TMB ke TMA dan klep buang terbuka. Gas sisa pembakaran akan didorong keluar oleh piston melalui exhaust port. Jadi dalam proses kerja motor bensin ini disebut sebagai siklus 4 langkah dengan langkah isap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Selanjutnya yakni terdapat sistem penyaluran bahan bakar. Itu dibagi atau ada 4, yaitu yang pertama karburator. Karburator adalah komponen mesin yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Yang kedua ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar diesel dari injektor pump ke silinder pada setiap akhir langkah kompresi di mana torak atau piston mendekati posisi TMA. Yang ketiga ada bus pump. Bus pump merupakan suatu alat kelengkapan pada mesin diesel yang tugasnya menekan bahan bakar ke injektor untuk dikabutkan ke ruang pembakaran. Yang keempat, yakni common rail. Common rail adalah sistem injeksi bahan bakar yang menggunakan tekanan tinggi untuk mengirimkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Sistem ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya efisiensi yang lebih tinggi, emisi yang lebih rendah, kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan motor bensin. Pertama, kita akan membahas kelebihan. 1. Motor bensin memiliki tenaga besar yang cocok untuk perjalanan jauh. Motor bensin memiliki suara yang halus. Motor bensin mudah untuk memahami gejala kerusakannya. Motor bensin lebih mudah untuk dirawat dibandingkan motor diesel. Selanjutnya yakni kekurangan. Motor bensin lebih rentan rusak jika terendam air atau banjir. Motor bensin membutuhkan pengisian bahan bakar lebih sering. Motor bensin lebih boros daripada motor diesel. Motor bensin menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan motor diesel. Yang terakhir, kekurangannya yakni motor bensin tidak selincah motor diesel saat stop and go. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan pada materi kali ini yakni motor bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Serta sistem penyaluran bahan bakar bensin pada motor bensin bertanggung jawab untuk mengalirkan bensin dari tangki bensin ke ruang pembakaran di dalam silinder. Sistem ini terdiri beberapa komponen termasuk pompa bahan bakar, filter bahan bakar, injektor, dan katup saluran bahan bakar. Untuk kinerja dan efisiensi mesin penyaluran bahan bakar yang tepat dan penyemprotan bahan bakar yang efisien sangat penting untuk pembakaran yang efisien dan produksi tenaga yang optimal dan baik dari motor bensin tersebut. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럼프를 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Tri Hamzah.
dengan NPM 235407103 dari kelas tab C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah motor bakar traktor pertanian dengan judul materi kelistrikan pada motor bakar dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Apa sih sistem kelistrikan sepeda motor itu? Sistem kelistrikan sepeda motor mempunyai peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari berbagai komponen seperti sepul, kiprok, dan masih banyak lagi lainnya. Sistem kelistrikan sepeda motor. Sistem kelistrikan merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama sistem penerangan dan bodi, yang kedua sistem pengapian, yang ketiga sistem pembangkit listrik dan pengisian, yang keempat sistem starter, dan yang kelima sistem pengukuran dan indikator. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang sistem penerangan dan bodi. Sistem penerangan dan bodi motor adalah segala fitur yang terdapat pada bodi motor. Komponen sistem penerangan berfungsi untuk mengendalikan dan menghubungkan arus listrik, melindungi komponen dari kerusakan, dan memudahkan penggantian komponen, termasuk di dalamnya seperti lampu depan, lampu belakang, lampu sen dan hazard, klakson, alarm, switch, baterai atau aki, kabel, relay, dan fuse. Selanjutnya yakni sistem pengapian. Sistem pengapian motor bertugas untuk mensuplai percikan api yang timbul karena perbedaan pada tegangan yang berada pada dua elektroda busi. Ketika celah pelatina busi terbuka, percikan api tersebut yang menyebabkan terjadinya pembakaran pada ruang bakar. Sistem pengapian pada motor bakar memiliki fungsi penting, yaitu seperti menghasilkan pembakaran setelah kompresi di ruang bakar, memungkinkan motor bergerak, berdampak langsung pada kinerja dan performa motor. Di bawah ini terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam sistem pengapian motor bakar, antara lain yang pertama yakni busi, yang kedua terdapat CDI, yang ketiga ECM, dan yang keempat platina. Selanjutnya di sini terdapat gambar sebuah skematik dari sistem pembakaran. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang sistem pembangkit listrik dan pengisian. Sistem pembangkit listrik adalah suatu rangkaian atau infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari berbagai sumber energi, baik yang terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro, maupun yang tidak terbarukan seperti batu bara, minyak, dan gas. Sistem ini mencakup komponen seperti turbin, generator, dan jaringan distribusi yang mengalirkan listrik ke konsumen. Sistem pembangkit listrik dan pengisian. Sistem pembangkit listrik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada motor. Sepul bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang mempunyai sumber yang berasal dari putaran mesin yang menghasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan ke baterai atau sebuah aki. Sementara regulator mengatur tegangan pengisian dari sepul agar tidak terjadi overcharging.
Selanjutnya yakni sistem starter. Sistem starter digunakan pada sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Sistem starter ini memakai elektrik yang bisa mengubah tegangan listrik menjadi tegangan mekanik. Kemudian, tenaga tersebut digunakan untuk memutar poros pada engkol. Yang selanjutnya yakni sistem pengukuran dan indikator. Sistem pengukuran bergerak secara otomatis dengan sistem elektrik. Sebuah kabel atau sensor yang digunakan untuk mengukur, mendeteksi kondisi pada objek, memberikan sinyal yang kemudian ditampilkan pada indikator yang didisplay pada meter SI. Indikator tersebut antara lain seperti speedometer, full level gauge, indikator lampu sen, indikator lampu jauh, indikator cek engine, taknometer, serta jarak tempuh pada kendaraan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja sistem kelistrikan. Pada prinsip kerja sistem kelistrikan yaitu adalah dengan mengalirkan arus listrik dari baterai ke berbagai perangkat listrik. Sistem kelistrikan memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menyalakan mesin, menyalakan lampu, menghidupkan fitur hiburan, serta menghidupkan fitur keselamatan. Pada prinsip ini, prinsip listrik secara sederhana, yaitu listrik adalah pergerakan elektron. Pergerakan elektron menciptakan arus listrik atau muatan yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan seperti menyalakan bola lampu. Terdapat juga sebuah keuntungan adanya sistem kelistrikan pada motor. Sistem kelistrikan pada motor memiliki banyak sekali keuntungan, di antaranya seperti yaitu yang pertama menyalakan lampu motor, baik lampu depan, belakang, atau lampu di dalam motor. Yang kedua, keuntungannya yakni untuk membantu proses pembakaran atau pengapian. Selanjutnya, keuntungan lainnya untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Serta keuntungan selanjutnya yakni menyimpan aliran listrik atau mencadangkan untuk menghidupkan motor saat di starter. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang kesimpulan. Terdapat juga kesimpulan pada materi ini, yakni kesimpulan pada motor bakar adalah bahwa sistem kelistrikan pada motor berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke komponen-komponen yang membutuhkan daya listrik, seperti pencahayaan dan pengapian. Berikut ini terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai sistem kelistrikan pada motor. Yang pertama yang perlu diketahui yakni sistem kelistrikan pada motor terdiri dari berbagai komponen seperti spool, kiprok, aki, regulator, kabel badan, dan sekring. Yang kedua, baterai berfungsi sebagai sumber arus searah DC pada sistem kelistrikan pada motor. Yang ketiga, sistem pengapian bekerja dengan cara mengalirkan arus dari baterai melalui kunci kontak yang kemudian CDI mengalirkan arus menuju koil yang diinduksi sehingga menghasilkan percikan bunga api pada busi sehingga dapat menghasilkan energi mekanik. Yang keempat, sistem pengisian bekerja dengan cara alternator berputar dan menghasilkan tenaga listrik untuk mengisi kembali baterai. Yang kelima yakni masalah yang sering terjadi pada kabel bodi kelistrikan seperti pada sepeda motor adalah kabel putus, kabel terbakar, dan penurunan kinerja kabel. Mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah akhir sekali. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Tri Hamzah dengan NPM 2354071003 dari kelas TEP C dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Apa sih sistem transmisi itu? Sistem transmisi dalam otomotif merupakan sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan sebuah putaran dari sebuah mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Jadi, konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga, ataupun sebaliknya. Komponen-komponen sistem transmisi. Yang pertama yakni ada gear shift fork kiri, kanan, dan tengah. Gear shift fork adalah sebuah komponen yang digunakan dalam sistem transmisi manual untuk menghubungkan gigi dengan drum shift. Biasanya terdapat 3 gear shift fork. Yang pertama yakni seperti kiri, kanan, dan tengah. Yang pertama, gear shift fork kiri. Biasanya digunakan untuk menghubungkan gigi 1 dan gigi 2. Gear shift fork kanan digunakan untuk menghubungkan gigi 3, gigi 4, dan gigi 5. Sedangkan gear shift fork tengah digunakan untuk menghubungkan gigi 6. Yang kedua, yakni ada gear shift drum. Gear shift drum adalah sebuah komponen yang digunakan dalam sistem transmisi otomotif untuk mengubah gigi dan transmisi manual. Drum ini berfungsi sebagai pusat untuk menghubungkan dan menghubungkan gigi dalam synchronisor yang memungkinkan sebuah perubahan gigi yang halus dan lancar serta lancar. Yang selanjutnya yakni yang ketiga yakni gear shift drum. Merupakan sebuah komponen pada sistem transmisi roda gigi yang berfungsi untuk memindahkan roda gigi tersebut. Yang keempat yakni gear shift positive stopper, yakni merupakan sebuah gear shift yang berfungsi untuk menggerakkan garpu pemindah sehingga pemindah roda gigi dapat terjadi. Yang kelima yakni gear shift spindlet. Gear shift spindlet atau pin shift retur merupakan sebuah suku cadang transmisi motor yang berfungsi untuk menggerakkan garpu pemindah roda gigi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme kerja transmisi. Dalam mekanisme kerja transmisi, ini sering terjadi pada saat pedal berseneling ditekan. Gear shift spindle akan berputar dan menyebabkan gear shift drum ikut berputar, sehingga berputarnya shift drum akan menggerakkan shift fork ke arah penggerak jalur yang ada pada shift drum, sehingga gigi transmisi yang berhubungan dengan shift fork akan bergerak sesuai dengan gerakan atau penggerakan shift fork pada jalur, sehingga proses perpindahan gigi dapat berlangsung sesuai yang dikehendaki atau yang kita inginkan, atau yang diinginkan oleh jalur mesin tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengoperasian transmisi. Bagaimana sih proses pengoperasian transmisi itu terjadi? Yang pertama yakni terjadi karena persneling kontak mesh, yaitu seperti dapat sebuah komponen main shaft atau poros utama, counter shaft, shift fork, shift drum, serta gigi-gigi transmisi. Untuk susunan gigi transmisi, gigi mati selalu berhubungan dengan gigi bebas atau sejajar. Gigi main shaft dan gigi counter shaft diset atau dipertemukan pada posisi gigi
bebas bertemu dengan gigi mati berhadapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang transmisi manual. Jadi transmisi itu dibagi menjadi dua. Terdapat transmisi manual serta transmisi otomatis. Yang pertama kita akan membahas tentang transmisi manual. Transmisi manual adalah sebuah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindahan gigi yang dipersaksikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada motor. Gigi ini percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox untuk beberapa kecepatan, biasanya berkisaran antara 3 sampai 6 gigi percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur atau sering kita kenal dengan istilah R. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan. Pada kecepatan rendah atau menanjak digunakan gigi percepatan 1 dan seterusnya untuk kecepatan semakin tinggi. Semakin pula sebaliknya, kalau mengurangi kecepatan gigi, percepatan diturunkan. Pengereman dapat dibantu dengan menutup gigi percepatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transmisi otomatis. Jadi, transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis. Ini digunakan mekanisme sebuah gesekan dan tekanan minyak transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, roda gigi planetari berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Transmisi ini cenderung kepada masyarakat untuk menggunakan transmisi otomatis semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya untuk kendaraan mobil-mobil mewah. Bahkan tipe-tipe tertentu sudah seluruhnya menggunakan transmisi otomatis. Kecenderungan yang sama terjadi juga pada skuter atau sepeda motor seperti Yamaha Mio, Honda Vario, serta jenis-jenis motor lainnya. Jadi selanjutnya yakni terdapat sebuah kesimpulan dari transmisi tersebut. Di antaranya yakni yang pertama, sistem transmisi adalah bagian mesin mobil yang berfungsi untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar mesin ke roda penggerak. Yang kedua, sistem transmisi memiliki fungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari kopling ke poros propeller, menyesuaikan momen mesin dengan kebutuhan seperti beban dan kondisi jalan, memungkinkan kendaraan dengan roda 4 atau lebih untuk berjalan mundur. Transmisi pada mobil manual dan otomatis berbeda dalam cara perpindahan giginya. Transmisi manual menggunakan clutch untuk mengatur perpindahan torsi atau tenaga putarnya, sedangkan transmisi otomatis memungkinkan perpindahan roda gigi terjadi secara otomatis. Transmisi otomatis lebih santai untuk dikendarai dan mampu menghasilkan tenaga lebih besar dari mesin dibandingkan transmisi manual. Yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang sistem pelumas. Apa sih sistem pelumas itu? Jadi sistem pelumas adalah kendaraan terdiri dari berbagai komponen mesin yang memiliki fungsi masing-masing. Supaya nantinya dapat menjalankan kendaraan, kinerja dari komponen tersebut biasanya menghasilkan panas akibat gesekan, sehingga dibutuhkan sistem pelumasan. Kinerja mesin dapat menghasilkan berbagai jenis gesekan, sehingga pelumasan menjadi hal vital di sini untuk dapat mengurangi dampak dari gesekan tersebut. Pada dasarnya, pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Jadi, oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli yang bisa membersihkan lapisan pada lapisan celah mesin disebut dengan oli film. Ini adalah lapisan yang sangat kuat sehingga dapat memberikan perlindungan
dengan baik pada bagian mesin serta sulit untuk dilepaskan. Yang selanjutnya yakni cara kerja sistem pelumas. Terdapat cara kerja sistem pelumas pada mobil, contohnya bekerja dengan cara 1. Penyimpanan oli. Oli disimpan di bak oli yang berada di bagian bawah mesin. Selanjutnya, pompa oli. Ketika mesin dihidupkan, pompa oli akan memompa oli dari bak oli ke dalam sistem pelumasan. Yang selanjutnya, penyaringan oli, yaitu terjadi oli akan melewati filter oli untuk menyaring kotoran dan kontaminasi. Selanjutnya, pengaliran oli. Ini berlaku oli yang sudah bersih atau akan dialirkan ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, piston, crankshaft, dan bearing. Selanjutnya, kembali ke bak oli. Oli yang sudah melumasi dan mendinginkan mesin akan mengalir kembali ke bak oli. Selanjutnya yakni terdapat juga komponen dari sistem pelumasan tadi. Komponen sistem pelumasan pada mesin mobil meliputi 1 yakni bak oli. Bak oli itu berfungsi untuk menampung oli yang akan digunakan untuk melumasi mesin. Yang kedua, pompa oli, yakni untuk menghisap dan mendistribusikan oli ke seluruh komponen mesin. Yang ketiga, filter oli, yakni untuk menyaring kotoran dari oli sehingga tidak mudah kotor saat melumasi mesin sehingga memperkecil mesin itu untuk mengalami kerusakan. Yang keempat, strainer. Strainer ini dapat membantu filter oli dengan menyaring kotoran yang ukurannya sangat kecil. Yang kelima, pressure valve, mengatur tekanan pelumas agar tetap stabil. Yang keenam, switch oli, sensor yang mendeteksi tekanan oli dan memberi tahu pengemudi jika ada masalah pada mesin. Yang ketujuh yakni oil gallery, yakni merupakan jalur masuk oli ke blok mesin. Yang kedelapan, oil jet, yakni menyemburkan oli ke piston mesin. Dan yang terakhir yakni 9, PCV valve, yang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran mesin untuk menjaga tekanan mesin tetap stabil dan berjalan dengan baik. Yakni terdapat juga sebuah fungsi sistem pelumas. Fungsi sistem pelumas adalah untuk mengurangi gesekan dan keausan pada bagian-bagian mesin penggerak sehingga dapat meningkatkan output tenaga dan memperpanjang masa pakai mesin, mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin yang bergerak seperti piston, poros engkol, dan bearing, menjaga suhu mesin stabil, membantu mencegah terjadinya keausan pada bagian-bagian penggerak mesin, mencegah terjadinya kerusakan pada bagian-bagian mobil yang disebabkan oleh gesekan atau keausan yang sering terjadi, mencegah karat pada komponen-komponen mesin yang sebagian besar terbuat dari logam yang mudah berkarat. Terdapat juga kesimpulan dari materi pelumasan ini, yakni kesimpulan dari sistem pelumas adalah untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan pada mesin. Sistem pelumas bekerja dengan cara menampung, menyaring, dan menyedot, dan bahkan mengalirkan pelumas ke berbagai komponen mesin. Jadi pelumas yang digunakan dalam sistem pelumas merupakan berbentuk sebuah oli. Mungkin cuma itu materi yang bisa saya sampaikan, sedikit materi yang tadi saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.